Dan sebelum kita masuk di kebenaran firman Tuhan secara singkat, mari kita persiapkan hati kita, bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya Engkau telah bersama-sama dengan kami siang dan malam, sehingga pada siang hari ini kami bisa berkumpul sekalipun lewat udara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Ini kami masing-masing pribadi datang di hadapan hadirat. Dan kami sadar bahwa kami tidak pantas dan layak ada di hadapan kaki-Mu saat ini, Tuhan Yesus. Karena kami ini hanya manusia yang paling berdosa, paling hina dari antara ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Baik yang secara kami lakukan maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa, yang buta tuli telanjang. Kami mohon, berapilah bibir lidah kami, sehingga kami hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan. Dan Engkau yang benar-benar berbicara kepada setiap anak-anak, sehingga bisa menjamah hati yang keras dan bisa mengubah hati yang sudah terbiasa mencari kebenaran menjadi mencari kebenaran. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, kesibukan masing-masing pribadi kami yang mengganggu kami untuk tidak fokus mendengarkan kebenaran firman, sehingga ibarat angin yang berlalu, kami mendengarkan lewat kuping kiri dan keluar lewat kuping kanan. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan, kami bakar dengan api Roh Kudus. Tetemuklah kami semua masing-masing pribadi anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang awan-Mu yang meliputi kami dan tiang api-Mu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal yang 22, yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ke-8. Matius 22 ayat 1 sampai ke-8. Kalau kita sudah temukan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Yang kedua, hal kerajaan surga seumpaman seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hambanya itu, menyiksa dan membunuh. Ketujuh, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kedelapan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita membahas bersama-sama, dan sebelumnya saya menyapa Salam Elohim bagi panggilan ilahi, Salam Elohim juga buat mempelai, Salam Elohim buat pasukan 77 besi, Salam Elohim buat malaikat Tuhan, mempelai Kristus. Dan saya juga tidak lupa menyapa Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Saya mewakili kami dari pasukan besi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, saya yakin bahwa saya di sini hanya sebagai perantaran untuk menyampaikan. Sebenarnya secara manusia jasmani saya tidak pantas. Kalau mungkin diselidiki dari mungkin ya hal sekolah, hal kedudukan, mungkin saya merasa saya tidak pantas menyampaikannya. Karena saya tahu ada yang lebih pantas secara manusia jasmani sebenarnya. Namun dari kebenaran firman Tuhan ini sudah tanggung jawab kita masing-masing untuk menyampaikan. Bahwa Matius 22 ini kalau kita melihat judulnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi diumpamakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang yang melaksanakan ya pesta pernikahan atau mungkin doa syukuran. Artinya dia memanggil semua orang sahabatnya untuk merayakan. Karena dia itu merasa bahagia sukacita pada saat itu. Jadi diumpamakan kalau di dunia ini orang akan beramai-ramai tanpa diundang. Ketika ada pesta pernikahan di suatu tempat, mungkin di kampung sebelah. Kadang kita sebagai sahabat tanpa diundang pun, malah kita sudah terlebih dahulu dari yang diberi surat undangan Bapak Ibu. Secara manusia jasmani ini. Nah makanya diumpamakan bahwa kerajaan surga itu seumpaman seperti itu. Kalau di dunia ini berlomba-lomba kita sebagai manusia jasmani dalam sebuah pesta yang megah itu tanpa diundang. Jadi diumpamakan dalam hal kerajaan surga, sedangkan sudah diundang, banyak yang meniadakan dan memakai alasan-alasan seperti manusia jasmani ini. Nah, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini kepada orang banyak termasuk murid-muridnya, supaya seperti kita mengedepankan, mengusahakan, mengejar bagaimana kita supaya kita masuk di dalam perayaan pesta pernikahan di dunia ini. Alangkah baiknya kalau memang kita seperti itu juga untuk mencari hal kerajaan surga yang sama seperti itu. Itu yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Yang dikatakan tadi, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi ini dalam perumpamaan bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kita sudah bahas tadi. Nah begitu pula Bapak Ibu, kita ini. Kalau hati kita ini juga, roh kita ini. Seperti itu. Tanpa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun kita mengerti kebenaran Tuhan, kita anggap itu surat undangan. Tanpa kita membaca, kita sudah mengerti sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan itu, bahkan sudah menjadi darah daging kita, dan bisa kita mengatakannya dengan seketika kepada sesama kita, teman kita, untuk menguatkan, menghibur dalam sesuatu yang dialami. Nah, itu lebih dari surat undangan, Bapak Ibu. Sedangkan surat undangan kalau diumpamakan di kerajaan surga, itu adalah kebenaran firman yang kita baca. Nah, ini surat undangan. Itu sudah kita miliki. Nah, seperti itu Bapak Ibu diumpamakan surat undangan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab sudah ditulis. Dan Alkitab yang sebenarnya itu adalah ada di dalam diri kita.
Nah, saat ini kita diteruskan di sini. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, kita mengerti. Secara umum kita mengerti bahwa Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menyuruh Tuhan Yesus untuk memperbaikan hubungan rohani kita ini, karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita semua anak Tuhan yang mungkin percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sudah dikatakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang, tapi kadang orang sebagian ada yang menolak. Makanya aku katakan ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, artinya kita mengerti dan mengaku bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Namun ada syarat-syarat yang dikatakan sebagai surat undangan yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada siapa pengikutnya yang mau menerima juru selamat itu. Ada syarat-syarat undangan. Mungkin kalau di surat undangan-undangan itu dituliskan, mungkin kalau mungkin ada yang bila perlu bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Pasti di bawah tulisan tersebut dilampirkan ya kata-kata seperti itu. Jadi sesuai dengan kehendak yang punya pesta di dunia ini. Nah, begitu pula Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menebus kita. Dan yang ditebus itu diberi catatan apa yang harus dilakukan sebagai seorang yang terundang. Artinya lewat kebenaran firman. Dan bukan hanya dia mengatakan kebenaran firman-Nya itu, tapi dia melakukan. Jadi kita semua yakin bahwa kita pasti dalam hal ini kita termasuk salah seorang yang sudah diselamatkan, sudah diberi surat undangan, dan pasti kita sedang belajar untuk bagaimana cara-cara yang harus kita turuti dalam masuk perjamuan kawin secara manusia jasmani ini, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu kepada sesama dan terutama di dalam diri kita. Makanya dikatakan di sini ia menyuruh hamba-hambanya itu secara umum. Nah, secara khusus kita yang percaya. Artinya ini ibarat kalau di dunia ini turun-temurun. Nah, secara rohani menjadi saksi, kita menjadi saksi turun-temurun. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di kebenaran firman-Nya dan dia lakukan, dia menjadi pedoman. Berarti kita yang setia taat melakukan itu, kita juga saat ini dianggap hamba-hamba. Hamba-hamba, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang itu. Artinya kita semua anak-anak Tuhan terlibat. Saya sudah beberapa kali katakan siapa hamba-hamba itu sebenarnya. Tidak ada istilah secara rohani itu, tidak ada istilah anak-anak, sekolah tidak sekolah, kaya miskin, dan jabatan dan lain-lain. Hanya manusia yang berbeda-bedakan itu. Itu yang sebenarnya ada kebenaran firman Tuhan untuk mengubah sifat manusia seperti itu. Tapi kadang tidak semua, bahwa yang sebagian tidak menerimanya. Karena di bawah firman Tuhan ini, waktu Tuhan Yesus itu berbicara kepada orang banyak, ada ahli-ahli Taurat. Jadi mungkin sama seperti yang terjadi zaman dahulu itu, maka juga orang menilai bahwa dengan diperlukan dia sudah dapat sertifikat, berarti ya itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dan hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Jadi itu terjadi. Nah, yang kita pertanyakan saat ini, kita semua ada tanggung jawab. Ia menyuruh hamba-hambanya, berarti ia menyuruh kita. Masing-masing ada tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Mungkin ada berbeda-beda. Mungkin kita tidak melayani lewat medsos, tidak melayani lewat persekutuan, tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita itu. Artinya diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang, nah, kita diberi tanggung jawab
untuk yang pertama, untuk bersaksi. Walaupun saya ini orang berdosa, tapi ketika saya putus asa dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Memang sebelum-sebelumnya saya khawatir akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan aku menyangka bahwa siapa aku ini Tuhan, bahwa saya tidak pantas menerima penggenapan firman Tuhan itu. Dan pada saat aku putus asa dan benar, berarti Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Cuma saya sendiri yang selalu ingkar janji, menduakan hati, mendukakan apa yang sudah dijanjikan itu. Tapi hal-hal yang lain tentang mengampuni dosa, saya 1000%, bahkan lebih percaya itu. Tapi untuk mengimani apa yang tidak saya pahami itu ya susah. Itu suatu kesaksian, suatu kita menjadi hambanya yang memanggil orang-orang itu secara rohani ke perjamuan kawin itu. Artinya dengan kuasa Roh Kudus kita hanya menyampaikan suatu saat akan dijamah. Nah, namun di sini tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakan. Nah, di sini lagi kita hanya sebagai hamba, sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya di sini hanya menyampaikan. Dia mau datang, dia ikuti, tidak ikuti, dia menghakimi, itu urutnya. Yang penting kita sebagai hamba. Bayangkan kalau seorang hamba artinya yang disuruh. Kita tidak berhak menghakimi karena kita hamba. Nah, kita diingatkan di sini sebagai hamba, pasti itu yang aku katakan tadi. Artinya ada surat undangan dan ada syarat-syarat lewat kebenaran firman-Nya, ada yang harus dilakukan. Jadi kita diingatkan saat ini bahwa hak kita hanya menyampaikan, memperingati. Dia terima tidak, itu urusannya. Tanggung jawab kita sebagai hamba sudah tersampaikan. Artinya kita tidak dituntut oleh Tuhan mempertanggungjawabnya itu. Nah, diteruskan di sini. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan, ternak peliharaan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kami. Nah, diumpamakan lagi Bapak Ibu. Coba kalau di dunia ini, apakah kita mengundang orang atau sahabat teman kita mungkin yang bukan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah misalnya, tanpa kita ada mempersiapkan apa yang menurut kita berharga di mata orang itu, sehingga kita manusia ini karena suka dipuja-puji, suka diceritakan kepada orang lain, sehingga kita dirasa ini hebat dan ini ya bisa memanusiakan manusia sesamanya manusia. Kan itu di dunia ini kita secara manusia jasmani, darah dan daging. Nah, seseorang yang melakukan pesta perkawinan berarti semua segala sesuatu mulai dari hal kecil sudah tersedia. Makanya diumpamakan. Begitu pula kita ini ketika kita melakukan tugas kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun ada persyaratan tadi, surat undangan. Sebagai kita penerus, sebagai saksi, bukan hanya mengatakan. Jadi ada nanti yang menjadi upah, baik secara rohani maupun jasmani. Secara jasmani pun bisa kita merasakannya. Salah satu ada kedamaian, sekalipun di sana sini dikelilingi oleh ketakutan, kegelapan, kemalangan, duka secara manusia sekeliling kita. Kita malah semakin sukacita. Nah, itulah salah satu yang dikatakan segala sesuatu sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, untuk menghadiri pesta pernikahan tadi, berarti ada syarat-syarat. Nah, kalau kita berbicara, saya kembali ke belakang. Kadang orang yang belum disuratin saja, dia lebih duluan dari orang yang disuratin, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita ini tidak seperti itu untuk masuk ke kerajaan Tuhan itu, kerajaan 1000 tahun damai itu, supaya kita itu masuk.
tanpa disurat. Nah, sudah disuruti lewat kebenaran firman Tuhan. Kadang juga saya termasuk ada yang tidak mau datang, menolak. Dan di sini kalau kita perhatikan ayat kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi dijelaskan di ayat kelima ini bahwa seperti itu juga kalau kita sebagai hamba, artinya saya ingatkan kembali untuk menghakimi tidak ada hak kita. Dia menerima tidak banyak alasan, itu urusannya. Tanggung jawab kita sudah tersampaikan. Tuhan tidak menagih kita, atau kepala rumah tangga, tuan rumah tidak menagih kita akan janji itu. Dan kalau kita merasa seorang yang menerima undangan, artinya saya pribadi kadang juga terjadi pakai banyak alasan mengindahkannya, menganggap saya lebih penting pergi ke ladang dan pergi mengurus usaha. Nah, usahanya itu banyak sekali yang dikatakan usahanya ini, Bapak. Makanya usaha berarti usaha itu banyak. Sekalipun dosa, tapi di mata orang itu suatu usaha. Kalau dia sadar bahwa itu dosa, pasti dia tidak melakukannya. Tapi ketika dia tidak mengerti bahwa itu dosa, itu dikatakan usaha. Makanya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini tidak diuraikan. Dosa itu marah, membenci, menghina. Tidak, tapi usahanya. Berarti ketika orang itu mungkin menghina, menghakimi, berarti itu suatu usahanya. Jadi bagi dia itu usaha yang harus diperjuangkan, sehingga dia memakai alasan tersebut untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk tidak menjadi seorang hamba, atau untuk tidak menerima apa surat undangan itu, kebenaran firman Tuhan itu yang sudah disampaikan. Nah, tentu kita bertanya, mungkin ini terjadi kepada orang-orang zaman dahulu, karena perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di sana, ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Tapi mereka bisa mengerti sebenarnya apa artinya. Jadi saat ini kita pasti sama seperti kita saat ini. Kita berkata, kalau seandainya waktu Tuhan Yesus itu ada kami, pasti kami tidak akan menyalibkannya. Karena sudah kita tahu. Nah, saat ini misalnya Tuhan Yesus sudah turun ke dunia memakai wadah Bapa di tiang berhantu. Pasti anak cucu kita di kemudian hari, di kerajaan 1000 tahun damai, pasti mereka berkata, nah kenapa orang-orang itu semua dulu tidak menerimanya? Kalau seandainya kita ada waktu itu, pasti apapun caranya kita berusaha. Nah, karena sudah terjadi. Nah, begitu pula kan saat ini Bapak. Dulu orang-orang bisa dikatakan ya, nenek moyang kita itu menghujat, menjadikan dia sebagai raja si jahat ya, dan banyak sekali. Nah, tentu kita keturunan itu saat ini, coba seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berasal dari keturunan ahli Farisi itu, ahli Taurat, Pilatus. Jadi mereka mengatakan saat ini, kenapa kalau kita ada kemarin itu? Padahal saat yang seperti zaman dahulu itu terulang saat ini, kadang kita tidak sadar Bapak Ibu. Jadi banyak yang menjadikan suatu alasan. Ya, kita bertanya, bagaimana dengan kita? Pasti saya yakin kita dipilih seorang hamba, bukan hanya seorang yang diundang di sini Bapak Ibu, tapi kita diutus sebagai hamba. Artinya tidak ada jarak kita dengan tuan rumah. Dan ketika pasukan dan anak-anak Tuhan lainnya di luar sana, kita sebagai hamba, kita bertanya, apakah tugas saya sudah saya lakukan sesuai dengan yang diperintahkan? Apakah saya sudah sampaikan ke orang itu, tapi orang itu menolak, atau hanya sampai di tengah jalan, aku duduk-duduk menonton pemandangan atau ke taman,
Nah, itu yang menjawab itu kita sendiri masing-masing pribadi. Tanggung jawab kita terutama setiap pagi, siang, malam. Itu suatu kewajiban kita sebagai hamba. Kita berdoa kepada Tuhan. Angkat pujian, penyembahan. Nah, ketika kita kadang tidak melakukannya, berarti surat undangan itu belum tersampaikan. Bagaimana tersampaikan kepada orang lain, sementara kita sendiri menolak untuk mengantar surat undangan itu kebenaran firman Tuhan. Makanya kita diajarkan saat ini, Bapak Ibu. Saya yakin ketiga pasukan ini dan anak Tuhan di luar sana, ini tidak pernah terjadi. Ini hanya zaman dahulu kala. Namun dalam hal ini saya pribadi, ya ini bukan hanya terkadang, tapi sering. Saya pribadi ini sering terjadi, Bapak Ibu. Jadi makanya kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Diteruskan. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Nah, bagaimana kalau diumpamakan seorang tua rumah mengantar hamba-hambanya untuk menghargai secara manusia jasmani orang tersebut, tapi dibalas, ditangkap, hamba itu disiksa sampai dibunuh. Kalau langsung dibunuh saja mungkin tidak merasa orang yang disuruh itu sebagai hamba itu tidak merasa kesakitan, Bapak Ibu. Kalau dipenggal langsung mati. Nah, kalau disisa terlebih dahulu, ini lebih sakit, Bapak Ibu. Baru dari sakit yang dia rasakan dari siksaan itu, sehingga dia mati. Jadi kalau hanya dipenggal saja, ya sudah sekaligus sakitnya kan tidak begitu terasa. Nah, bayangkan di sini. Dan yang lain menangkap hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, bagaimana saat ini, Bapak Ibu? Itu juga terjadi. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan hamba-hamba yang sudah disahkan oleh dunia. Ini sebagai S1, S2, atau beberapa S, ini bisa menjadi pemuka. Itu menurut manusia. Tapi kita semua saat ini, Tuhan Yesus telah memilih kita sebagai hamba. Nah, bagaimana kita juga menyampaikan. Kadang juga secara manusia jasmani. Bisa nanti di suatu saat, di kemudian hari, terjadi secara jasmani. Kita ini seperti yang terjadi di hamba-hamba yang mengantar surat undangan ini, yang menyampaikan kebenaran ini. Kita bisa di suatu saat, sesuai dengan kehendak Tuhan, masing-masing pribadi akan disiksa. Seperti yang dikatakan, dan kamu akan dibenci, disiksa karena nama aku. Bahkan yang membunuh kamu, dia beranggapan bahwa dia sedang melakukan cara untuk memuliakan Tuhan sebagai penghargaan, kemuliaan Tuhan baginya. Nah, kita lagi diingatkan saat ini bahwa jangan sampai kita takut dan gentar menghadapinya. Karena di sini sudah pernah diingatkan kita. Dan secara roh kita merasakan penyiksaan itu dan pembunuhan itu. Kita dihakimi, dibilang sesat. Nah, itu siksaan. Bahkan mereka membunuh iman kita ini, mereka membunuh. Kamu sudah sesat. Kalau kamu mati saat ini, apakah kamu tidak menyesal? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cara mereka membunuh iman kita itu. Nah, itu secara roh yang tidak terlihat. Bagaimana cara mereka menyiksa dan membunuh secara roh. Jadi, saat ini itu terjadi, kita alami semua secara jasmani masih tidak nyata. Tapi secara rohani kita semua terjadi seperti itu. Tersisa roh dan bahkan mereka membunuh iman kita itu supaya kita itu tidak menyampaikan apa yang sudah ditugaskan kepada kita masing-masing. Dan kebanyakan lagi, ada tugas-tugas masing-masing pribadi. Karena ada sesuatu, kita tidak fokus lagi untuk menjalankan tugas itu. Sama seperti yang aku katakan tadi, mungkin hanya sampai 1/4 jalan. Dia setia bahwa perintah saya laksanakan. Nah, tanpa sadar,
di seperempat jalan itu, mungkin ada yang membuat hati ini merasa berbunga-bunga, menonton sesuatu. Artinya surat undangan itu tidak tersampaikan. Kita diingatkan bagaimana dengan pelayanan kita yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing pribadi, Bapak. Kita diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita setidaknya dalam keluarga, kita berjanji di hadapan manusia, di depan manusia dan di hadapan Tuhan, bahwa saya akan menjadi orang tua sebagai Tuhan untuk mengajarkan dalam hal beriman, kebaikan, jangan membalas kejahatan. Kita sudah lakukan atau bagaimana? Surat undangan itu sudah tersampaikan atau kita sudah buang atau bagaimana kan? Nah, kita saat ini begitu pula setidaknya dalam keluarga. Nah, dalam perkumpulan, mungkin Tuhan mempercayakan kita. Ini harus sampaikan, harus sampai ke pemiliknya yang ditunjuk Tuhan. Padahal ada yang hanya seperempat jalan, ada yang hanya setengah jalan. Artinya imannya tanpa sadar redup dan padam. Karena ada sesuatu hal yang membuat pikiran ini, bagaimana ini dan bagaimana ini. Dan sebagai sehingga dikatakan di sini, maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Nah, saat ini, kemarin-kemarin itu dia mengumpamakan. Nah, seorang yang punya jabatan di dunia ini, Bapak Ibu, apapun dia bisa lakukan. Sekalipun manusia itu menganggap itu salah, tapi karena dia yang berkuasa, ya harus itu yang diikuti. Nah, begitu pula Bapak Ibu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Makmurkanlah raja itu kepada dan menyuruh pasukannya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, ini artinya tertunjuk terlebih dahulu kepada yang dipanggil tadi dan banyak alasan. Dan termasuk di sini artinya hamba yang tidak setia, tidak sampai ke tujuan apa yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi hamba yang setia ada kebenaran firman Tuhan di kitab lainnya. Jadi kita juga yang menjadi hamba tadi. Ketika kita tidak melakukan apa tugas kita itu, menyeleweng. Artinya, kalau sudah saatnya mau minta pengampunan, di sini kebenaran firman Tuhan, murkalah raja itu. Secara jasmani, secara rohani, murka raja itu. Siapa raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini terjadi seperti itu. Nah, kita bertanya, apakah ditujukan ini murka raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka? Apakah mereka itu saya di luar? Ya, kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan ketika kita belum melaksanakannya atau hanya sampai seperempat, setengah jalan atau 3/4 jalan, berarti kita pasti termasuk dalam hal ini. Diteruskan. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Berarti dia menjelaskan kepada hamba-hambanya tadi bahwa orang ini sudah diundang, bahwa letak kesalahannya bukan kepada seorang tuan rumah, jadi kepada orang yang diundang. Begitu pula Tuhan tidak pernah menghakimi manusia, tetapi pada saat dia menghakimi manusia, itu yang menjadi hakim adalah firman-Nya sendiri. Dari perkataan kita, itu yang menjadi hakim kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi makanya kita ini jangan mudah berkata, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya tidak ulangi lagi yang kedua kalinya Tuhan Yesus, asalkan tolong saya. Saat ini
dari anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan Bapak Ibu. Dipakai sekalipun banyak yang hanya sampai di pertengahan jalan melaksanakan tugas ini. Saya pun tidak tahu. Apalagi yang tidak dipakai Tuhan. Kalau hanya biasa-biasa saja. Seperti yang dikatakan, kalau seandainya orang yang percaya saja tidak terselamatkan, apalagi yang mungkin suam-suam kuku ya. Jadi saat ini itu terjadi Bapak Ibu. Nah inilah permainan-permainan cara sejahat tingkat tinggi. Tanpa kita sadari, kita sedang ya hamba mengaku seperti yang tadi. Saya hamba yang ada di dalam rumah Tuhan, kepercayaan Tuhan, pemilik pesta. Padahal surat undangan diberi perintah entah sampai di mana ya saya sendiri ya bertanya dalam hati saya bagaimana saya dengan melaksanakan tugas yang disampaikan itu. Orang itu diterima, tidak diterima, itu terserah kepadanya. Mau dia menyiksa saya secara kata-kata, secara rohani, secara jasmani. Ya saya tidak menghakimi. Itu yang dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu. Maka saat ini Bapak Ibu, artinya dijelaskan kepada kita bahwa perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Jadi kita sendiri yang menentukan apakah kita ini layak diundang atau tidak. Kita yang menjadi hamba sebagai penyampaian atau yang disuruh untuk memanggil seorang yang diundang dengan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita bukan hanya mengatakan, tapi melakukan. Artinya ketika kita diberi surat undangan itu, kita harus berjalan. Kalau berjalan kaki atau naik motor untuk sampai ke rumah orang itu, bukan hanya kita menerima dan langsung diam. Berkata saja ya, saya percaya. Tapi menjadi pelaku. Dan kalau kita menjadi seorang yang diundang, kita bagaimana? Apakah saat ini kita tergolong di mana? Apakah memakai karena alasan ada usaha, ada ladang, dan banyaklah kalau kita perhatikan di Injil Lukas, banyak di situ ada yang berkata dan saya sudah membeli keledai, saya sudah membeli lembu, dan saya sudah menikah. Banyak sekali alasan-alasan yang memuaskan keinginan dagingnya, yang membuat raja itu menjadi murka. Jadi saat ini kita diingatkan, kalau kita seorang, apakah tanggung jawab kita sudah tersampaikan atau belum? Dan kalau kita seorang yang diundang, bagaimana dengan kita? Dan saya yakin kita sampai saat ini. Dan kalau kita seorang yang dipanggil seperti saat ini, saya yakin kita sudah meninggalkan semua apa alasan-alasan yang ada di dunia ini. Dan kita akan datang di pesta pernikahan tersebut. Demikian firman Tuhan. Dan saya terbatas menjelaskannya. Dan mungkin tanpa saya sadari ada perkataan yang kurang berkenan atau secara mani terpukul, tersakiti, ya mohon maafkan saya manusia berdosa ini. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala puji syukur kuasa hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saat ini mari kita sama-sama dalam hati angkat satu lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doa aku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Orang lain kau hampirin, jangan jalan terus di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasad kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, tiada bandingmu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ya jalan di hadapan tata rahmat, di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku.
Ini saja adalah jasa kurbanmu, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Oh, orang lain kau hampiri jangan terus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ketika kami tidur, Engkau memperingatkan kami lewat kebenaran firman. Kami sebagai hamba maupun sebagai yang Engkau undang. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami saat ini sebagai hamba Tuhan Yesus. Kami banyak melanggar perintah-perintah, sehingga kami tidak tersampaikan untuk menyampaikan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami sering melupakannya dan memakai berbagai macam alasan manusia jasmani ini yang bisa ditangkap oleh logika. Kami pikir dengan alasan kami secara manusia jasmani ini berkenan di hadapan. Kami mohon lewat kebenaran firman-Mu, biarkanlah ini yang menjadi sumber dan terang yang akan membimbing kami di kemudian hari ketika kami salah melangkah. Adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami masing-masing anak. Tubuh dan darah yang telah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah dilepaskan dari segala belenggu kesalahan pelanggaran, dari kuasa-kuasa si jahat yang meroh-roh kami. Dan kami sudah dipulihkan, kami sudah dicucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan Yesus bentuk sesuai dengan rencana-Mu, dan kuatkanlah kami untuk melewatinya bersama Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan mari kita persiapkan hati, bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami masing-masing anak-anak. Betapa begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dari ibadah kami mulai sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi dan kami masuk di sesi saksi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, dan Engkau membimbing kami, menasihati kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu apa yang harus kami lakukan, yang Engkau pertanggungjawabkan kepada kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan jiwa dan roh kami yang tertidur. Itulah kasih-Mu kepada kami. Tidak ada yang kami bisa lakukan selain berterima kasih atas kebaikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, inilah kami. Kami membuka hati kami. Kami siap dibentuk oleh biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berdia dan membimbing kami dalam melakukan tugas yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing pribadi. Darah dan tubuh yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menghapus dosa-dosa kami dengan cuma-cuma.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah diperbarui kembali. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, sudah kami terima dari belas kasih-Mu. Ini anak-anak dari pasukan, ketiga pasukan dan pasukan besi yang memimpin ibadah, puji-pujian, doa syafaat. Berkatilah mereka dengan berkat jasmani dan rohani. Engkau tahu apa pergumulan mereka, dan Engkau sediakan apa yang mereka harus lakukan, Tuhan Yesus. Terlebih-lebih saat ini, Tuhan Yesus, dunia sedang dilanda oleh bencana dan ketujuh malapetaka dan 7 murka yang telah tercurah dan menyala-nyala di dunia ini saat ini. Banyak sekali kekacauan, racun, sakit, penyakit, dan kuasa-kuasa si jahat yang memakai banyak cara. Dia datang seperti penyelamat dan sahabat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahui di mana saja berada anak-anak-Mu saat ini. Baik yang ada di pasukan, ketiga pasukan. Terlebih anak-Mu yang ada di live streaming YouTube kami dan di belahan dunia ini yang taat setia kepada Engkau yang mendengarkan kuasa-Mu. Di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka yang mereka tempuh. Di tempat kerja mereka, di mana saja mereka, Tuhan Yesus. Engkaulah bentengin mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tiang api di malam hari. Dan tiang awan di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa-Mu kepada setiap anak-anak. Bahwa kuasa di bumi dan di surga hanya Engkau yang berkuasa. Dan yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkau yang telah mengajarkan kami untuk menyempurnakan kepada Bapa di surga dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Izinkanlah Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Kau hanya tinggal diam dan menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih banyak. Dan kurasa ya tidak ada yang saya sampaikan. Kecuali ya berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita bersyukur ya di channel YouTube sama Telegram grup ya. Mungkin puji Tuhan ya sudah ada jalan keluar, dan itulah belas kasihan Tuhan. Dan kita harus kuat setiap hari karena kita ini masih secara alam roh Bapak Ibu ya, kita ini sedang masih berantem. Jadi apabila materi kita mungkin ya milik kepunyaan Tuhan Yesus, dan tanpa kita sadari kita berantem, artinya itu harus membayar dengan harga. Sama dengan Petrus.
dia dipilih tapi ya berantem, sama halnya dengan menyangkal, berarti itu ya nanti harus bayar harga. Jadi makanya sebelumnya ya kita siapkan apapun yang terjadi, sama seperti kebenaran firman Tuhan tadi, disiksa secara jasmani, secara rohani, bahkan dibunuh iman kita secara roh, dan juga secara fisik. Ya, kita harus kuat. Itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.